salam sejahtera kita semua. Selamat datang di channel saya di Indosiar TV. Industri yang warna apa? Kali ini saya akan membahas tentang masalah cara mengembangkan usaha toko. Fokus pada bagaimana cara kita mengembangkan usaha yang sedang kita jalani. Satu semua. Ya. Baik itu berupa usaha toko, usaha lain, yang jelas tips ini insya Allah akan sangat membantu bagi kita. Pertama, ketika kita mau berusaha baik itu buka atau mau mengembangkan, pertama kita harus mempunyai niat yang benar-benar ingin menjalani sebuah usaha atau usaha yang ingin kita kembangkan. Kita harus tekun dalam menjalankan usaha. Tekun itu termasuk juga komitmen pada waktu. Misalnya kalau kita berbicara usaha toko, kita harus memperhatikan waktu buka dan waktu tutupnya. Dan di situ juga akan mempengaruhi pelanggan ketika pelanggan itu mau belanja ke toko kita. Kalau kita buka jam 6, maka kita tiap hari harus rutin buka jam 6. Karena orang-orang yang biasanya kalau di daerah Jakarta ataupun di mana itu, orang-orang yang pas jam 6 sudah berangkat, yang biasa sudah berlangganan pada kita biasanya mampir. Kalau kita kebetulan masih tutup tokonya, maka pelanggan akan kecewa dan akan pindah ke setelah itu barang-barang itu harus lengkap semua ya, jadi bersama my team harus lengkap semua. Bukan berarti lengkap di situ semua barang itu harus banyak, bukan ya. Bagus, itu lebih bagus, tapi dalam tanda kutip barang yang harus di stok itu barang-barang yang laku di pasaran. Jadi orang yang mau menekuni usaha itu setidaknya harus tahu dulu pangsa pasarnya. Misalnya salah satunya saya ambil contoh kayak teh pucuk. Teh pucuk ini di mana-mana, entah di Jakarta, di Bali, atau sampai ke Papua, biasanya ini merupakan salah satu minuman yang sangat laris. Kenapa? Yang pertama soal masalah rasa, terus yang kedua masalah harga. Ini sangat berpengaruh sangat berpengaruh sekali ya. Terus kalau kita lebih fokus lagi ke tipe ini, rasanya enak, terus minumannya ini banyak ya, jadi puas kita mau minum itu. Ini kalau teh dan minuman yang lain itu tidak jauh berbeda. Dan yang lebih penting itu di harga. Kita dalam mematok harga, setiap pieces, setiap item barang itu harus dikemas sedemikian mungkin ya, biar pelanggan itu benar-benar pelanggaran itu kita. Misalnya ada barang-barang yang memang pulaannya itu atau harganya di grosir itu mahal, dan kita ngambilnya proses jangan sampai terlalu naik biar pelanggan itu bukan terkejut. Karena kalau dalam ilmu perdagangan itu, teori Carlos, tahu Carlos kan, yang sedang kita perbincangkan semalam itu. Dari itu semua barang itu bisa jadi banyak persennya itu tergantung dari besar kecilnya minuman. Kayak gini ya, saya ambil contoh kayak teh gelas sama bear brand. Ini kalau berbicara masalah harga pulanya, gelas ini sama bear brand, teh gelas ini masih lebih murah. Tapi kalau berbicara masalah persen atau keuntungan dari dua macam minuman ini, yang pasti lebih banyak ini. Karena ini harganya berbagai ya, sekitaran lebih misalnya. Soal masalah harga jual tiap lokasi pasti berbeda ya, kecuali di atas kapal. Di atas kapal kemarin itu saya
saya baru nyampe. Kemarin saya traveling ke Semeru, ke Madura juga saya main-main ke Pulau Oksigen itu. Kemudian berangkat lagi naik kapal, sekarang berada di Pulau Dewata. Kopi itu dalam satu gelas gitu ya, kopi habisnya gelas kayak gini, ini harganya 8.000. Kalau ini kopi asli Madura ya, memang dijamin mantap ya. Untuk teman-teman yang nonton video ini kebetulan sambil ngopi atau rokokan, silakan dibawa ngopi dulu. Enjoy guys, enjoy. Memang mantap rasanya. Kenapa di kapal itu laku? Karena di kapal itu keadaan darurat orang-orang itu. Kalau kita ingin berkembang, kita harus mengambil harga yang sedikit tapi terus maju ya, terus bertambah. Nah, kalau di samping itu salah satunya juga kita harus telaten. Telaten itu dalam artian kalau kita sedang jualan ya, jualan saya bersama tim ini jualan. Misalnya ada barang-barang yang kurang laku misalnya. Kan setiap barang itu kan tidak mungkin langsung laku semua kan. Dari berapa item barang sampai ribuan barang ini tidak mungkin laku semua. Gitu. Jadi harus sabar. Dan sabar itu dalam artian bukan diam gitu. Tapi kita ngambil lap yang bersih misalnya. Nah, ini memang warnanya kayak gini. Barang-barang yang kurang laku itu jadi lap kayak gitu biar tetap kinclong gitu. Dan jangan lupa ya, ini khusus untuk semua teman-teman yang berusaha toko ataupun yang jadi karyawan di minimarket ataupun Indomaret ya. Yang namanya expired itu memang sangat perlu diperhatikan karena ini sangat berbahaya itu ya. Kalau seperti susu gitu atau lain-lain itu 3 bulan sebelum 3 bulan itu kalau sudah ditarik, ya kita menjaga kemungkinan dikhawatirkan ada penampungan. Nah kalau di sini di Toko Dinda ini tiap hari expirednya dicek ya, sampai dari saking telatennya ya, semua tim itu hampir expired Tony itu bisa dicek juga gitu. Jadi kita harus benar-benar ekstra hati-hati dalam berjualan. Oke teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ada saran ataupun ada kritik yang membangun, silahkan ditulis di kolom komentar. Yang pasti jangan lupa di subscribe ya, di like, dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya dari